anu kirim untuk tengah di jadi yang mesti Allahu Akbar. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qamatis shalah. Qamatis shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa sallim wa sallim hadirin yang malu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Untuk memuji hamba-hambanya. Siapa yang paling baik amal antara mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan firman untuk apa? Untuk memuji hamba-hambanya. Ahsan amal, siapa yang paling banyak amalnya? Allah tidak mengatakan ahsan amal, siapa yang paling banyak amalnya? Maka ini mengenai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bentuk yang terbaik. Kemudian manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Agama Islam adalah agama yang terbaik. Kemudian kehidupan Rasul adalah kehidupan yang terbaik. Surga adalah tempat yang terbaik. Al-Quran adalah bentuk yang terbaik. Maka berdasarkan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Insan ibadati allati ahsan." Wahai hamba-hambaku, jika kamu berkata, jika kamu berucap, maka ucapkan yang baik. Tidak Allah mengingatkan kepada kita, kalau kita berkata, kita berucap, harus mengucapkan kata-kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida." Hai orang-orang yang beriman, berkatalah kepada Allah. Yusuf amalan billahi sudah kepada Rasulullah berkata, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa. Pertanyaannya, apa itu amalan yang terbaik? Apakah pembicaraan yang terbaik? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada perkataan yang lebih baik dan tidak ada hal yang lebih baik. Tidak ada hal yang lebih daripada mengajak manusia kepada Allah. Inilah makanya ulama sampaikan asal dakwah yang kepada asal. Karena asal itu mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Tidak ada amalan yang berbeda adalah kita mengajak manusia taat kepada Allah. Maka ini yang Allah Subhanahu. Maka ini adalah seluruh manusia punya tanggung jawab. Sebagai hamba Allah punya kewajiban, yaitu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tanggung jawab. Bagaimana ini manusia seluruh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa kita adalah umat yang terbaik. Dilahirkan di tengah-tengah manusia untuk apa? Untuk mencegah kemungkaran atau mengajak manusia kepada Allah. Maka
untuk menjaga keamanan. Bagaimana di kampung-kampung kita terjadi keamanan satu-satunya. Satu-satunya apa satunya? Nomor kami. Gunaannya masih ke suara, maka salah di kampung itu pasti akan berkah. Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa sekiranya seluruh dalam satu kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah SWT akan berikan berkah dan lain-lain. Walaan ala Quran amun wa taqullah wa rahmatullahi barakatuh as-samai. Sekiranya penduduk satu kampung atau satu negara, satu desa, satu kecamatan itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan berkah dan lain. Jadi penduduk ini kalau kita mau hidup takut kepada Allah saja. Kenapa? Karena orang yang bertakwa kepada rezeki itu sudah diatur. Rezeki tidak bisa tertukar. Jika Allah mengatakan bahwa rezeki itu dari pekerjaan, rezeki itu dari guru, rezeki dari pekerjaan, rezeki dari jabatan, tidak rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah bukan dari mana. Cuma karena kita usaha. Dan rezeki sudah jatuh. Ada yang bilang kalau sudah balik, sudah kami sudah 3 Pak. Jangan salah Pak. Ada orang mengatakan rezeki itu mencari betul. Tapi tidak selamanya. Makanya Rasulullah berkata Allah mengatakan, hai saudara manusia, makan apa yang halal dan yang baik. Ini untuk seluruh manusia. Ya ibadasin, ya asyad apa ya asyad nasu, kulu mimma taiba halal taiba. Kemudian, jadi itu rezeki begitu semua manusia harus mencari. Rezeki pertama. Jadi semua manusia dicari. Karena Allah mengatakan sekali manusia, carilah makanlah apa yang ada yang baik dan yang halal. Tapi ayat berikutnya itu lebih spesifik lagi dan orang yang beriman. Makanlah apa yang saya berikan kepadamu. Artinya kalau seluruh manusia itu rezeki yang dicari. Pas berusaha. Mungkin kita di sini dan rezeki kita ada di Makassar, ada di daerah lain kita sudah cari. Tapi itu apa yang orang yang beriman katakan, cari makanlah apa yang saya berikan kepadamu. Artinya rezeki itu akan memberikan kepada itu bagi orang yang beriman. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya ayat tadi sampaikan orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu Pak, rezekinya itu tidak sudah dijamin oleh Tuhan. Jadi jangan kita buruh saat ini cuma ada buruh jadi bupati, nah jadi kepala desa, tapi jadi sudah dijamin. Coba kita buruh itu pergi di pagi hari dengan perut yang kosong, sore kembali dengan perut yang kenyang. Padahal tidak ada buruh ini jadi bupati, tidak ada jadi kepala desa. Kenapa? Karena seluruh makhluk yang bersih, jangan khawatir Allah yang jamin. Sekarang kita masih yakin dengan pekerjaan, mengias dengan jabatan, makanya orang berbuat untuk menjadi caleg, menjadi dosa. Padahal rezeki sudah rezeki tidak tertukar, nggak bisa. Kalau rezeki kita belum habis, pasti kita masih. Cuma kita banyak salah paham bahwa kalau kita tidak berbeda dulu, pasti tidak. Makanya harus bisa. Jadi jangan kita ulama saja berbenah masalah rezeki. Ketika memiliki bertemu dengan Imam Syafi'i. Ini memiliki guru-guru daripada Imam Syafi'i. Maka Imam Malik mengatakan itu rezeki dan Allah. Biar kita kerja pasti datang. Maka kita sama Imam Syafi'i, kalau tidak, kita harus bekerja. Ini sama-sama urusan bertengkar. Yang satu tidak harus bekerja, yang satu tidak. Kalau kita sudah bertakwa, rezeki akan datang. Maka Imam Syafi'i membuktikan tidak harus. Kalau kita tidak bekerja, pasti tidak dapat rezeki. Maka Imam Syafi'i keluar jalan, Imam Malik tidak. Ketika Imam Syafi'i itu ketemu dengan orang sunah yang korban, dia bantu itu memberi korban. Setelah dia bantu dikasih pertarung. Kemudian setelah dia keluar Imam Maliki, dia bilang Imam Maliki, kalau saya tidak keluar, saya tidak bisa makan ini, tidak bisa dapat korban. Maka Imam Maliki, saya tidak korban, tapi saya ikut makan. Artinya rezeki memang ada yang dicari. Kalau sudah bertakwa orang, rezeki akan datang. Tidak kurang. Dikatakan bahwa sekiranya kita beriman bahwa Allah akan datang dari hari yang besar. Pak, saya tidak ada yang sakit, saya semua tidak berkemauan yang sini. Nah, tidak ada kalau saya bayangkan, kalau saya makan bangkai ini, tidak perlu bayangkan. Saya minum kopi dari sana, makan kue, sudah makan lagi, tidak perlu bayangkan. Karena saya kalau ini rumah saya, hal yang mata. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jadi ada suatu usaha yang luar biasa di Mekah. Jadi saya itu beberapa kali lalu saya pernah praktis ini 20 hari. Saya mulai dari Timur sampai di salah satu jalannya ya beberapa kali sini. Jadi saya itu beberapa kali di sini terpanik. Saya suka terlibat
tidak usah yang lain. Kenapa? Saya sudah buktikan. Saya dulu di Sabah selama 20 tahun, saya 10 tahun. Setelah saya kenal dakwah, kalau saya bicara banyak, situ saya komersial saya di situ di Sabah, di luar gaji, itu rata-rata 10 juta dolar. Karena semua yang ada sudah saya berikan, itu ada jasanya. Bukan mahal, karena jasa ada jalan. Dan karena saya mau yang apa saya buktikan keinginan kepada Allah, maka saya bilang, Allah saya di sini kalau sekian saya minta pindah. Ada orang bertanya, kenapa maksudnya? Kalau orang minta masuk, kalau minta keluar, saya buktikan bahwa saya sudah datang. Ternyata betul. Saya di sama saya tidak ada saya. Ternyata sudah jatuh. Walaupun saya terus dimana tetap nanggung terus. Makanya ini mulai sebuah ini tidak usah. Mari kita semuanya saya pakai ulama, tidak keluar. Tapi saya mendoakan mudah-mudahan saya keluar lagi. Mulai berkarya dari sini. Makanya dia bilang Allah dari kesini ini dosa saya. Kenapa? Karena satu sisi kalau kita sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah tidak. Kalau kita yakin kepada Allah, saya selama kalau ada masalah, tidak ada masalah. Antara saya keluar, butuhan tidak ada, saya cuma paling bodoh ya Allah. Kalau memang ini yang saya ini halal maka nantinya itu ini sejenak keinginan saya punya bahwa apa ini ada sering hanya kita. Kalau perang itu mulai maka dia bisa sekali lagi mari kita salam lagi kita yang mungkin yang belum pernah keluar bisa coba. Saya sudah pernah rasain. Saya doa. Kalau keluar sekarang itu sudah ada beberapa kali saya dulu kalau mulai 17. Ini beberapa kali sudah bisa ada 20 ini sudah ada sudah apa? Maka mungkin kita yang disampaikan mudah-mudahan kita diberikan hidayah Subhanahu wa Ta'ala untuk ini usaha yang bagus mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada usaha yang bagus ini usaha Nabi. Tidak ada usaha. Kalau habis dia sudah seluruh para ulama. Tidak ada orang dan bagaimana yang bisa mengajak orang yang tadinya preman jadi ahli masjid ini. Itu karena yang mau. Kalau yang lain itu dia pintar dia jago di atas podium dia. Udah kaya hasrat, tapi tidak mampu dia datangi kepada dan takut luar biasa, berkesan dan berkah. Kalau anda sudah rasakan, enak jadi tapi kenapa? Karena yang kita tahu. Kalau kita yakin bahwa kita tahu, pasti kita mau ditaruh kita tahu mau jawab dari mana itu kan salah. Karena saya yakin bahwa itu sudah diatur. Yakin kan? Terus sudah diatur. Maka dari mungkin ini yang saya sampaikan mudah-mudahan kita semua ikutan Allah yang terpenting ada yang jauh-jauh. Mudah-mudahan saya bagi sudah dua lagi perpuluhan. Kalau bersih salah saya pasal perpuluhan lagi. Yang kita berikan saat ini yang jawab sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.